bagusnya dan alangkah besarnya pahalanya orang yang berzikir antara dia dan Allah. Dan yang lebih afdal daripada itu, wa afdalu min dalik, lebih afdal daripada berzikir sendiri, lebih afdal daripada itu zikir dan zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih besar pahalanya, lebih besar faidahnya. Jadi kalau kita misal berjamaah, kita saurangan di dalam kamar, kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah sangat besar pahalanya. Lebih-lebih besar lagi apabila kita mampu berzikir kepada Allah sewaktu kita dihadapkan pada perbuatan-perbuatan maksiat, pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Di situ kita ingat Allah, lalu kita mundur melakukan maksiat. Nah, zikir semacam ini adalah hakikat daripada zikir, lebih besar pahalanya daripada zikir nang di dalam rumah. Banyak diceritakan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan orang-orang yang begitu dihadapkan kepada maksiat, dia ingat Allah lalu dia mundur daripada maksiat. Orang ini dapat kedudukan yang tinggi di akhirat. Di antaranya hadis yang mengatakan bahwa ada 7 macam golongan manusia yang di padang mahsyar nantinya mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Artinya orang lain di padang mahsyar itu kepanasan, orang lain tinggal beberapa kilan jaraknya daripada matahari. Nah, 7 macam golongan manusia ini dapat payung dari Allah, lindungan Allah. Salah satu nang 7 itu adalah orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Orang yang sudah berhadapan dengan maksiat. Dalam hadis dicontohkan zina. Sudah begitu ingin melakukan zina, dia ingat kepada Allah, lalu kada jadi. Nah, inilah dimaksud yang paling afdal zikir itu. Setiap kali kita berhadapan dengan maksiat, kita ingat Allah. Dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, innal ladzina taqaw idza massahum dhaifun minasy syaitan tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, apabila datang kepada mereka itu ajakan dari syaitan, orang-orang yang takwa datang godaan daripada syaitan, tazakkaru, mereka ingat kepada Allah. Mereka ingat kepada Allah. Karena syaitan itu sebagaimana disebutkan minggu dahulu, apabila kita berzikir, syaitan lari. Bila kita berzikir, syaitan lari. Syaitan berjauh daripada kita. Nah, orang-orang yang takwa dijelaskan oleh Allah, bila mana digoda oleh syaitan, mereka ingat kepada Allah. Fa'idha hum mubsirun, maka pada ketika itu mereka bisa melihat kembali jalan yang benar. Mereka bisa melihat kembali jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ini ayat Quran mengungkapkan tentang pertama keistimewaan zikrullah, orang yang berzikir kepada Allah. Di waktu kita menghadapi hal-hal yang haram, dituntut kita berzikir agar kita diberi kemampuan menjauhi yang haram. Di waktu kita berhadapan dengan hal-hal yang syubhat, hal-hal yang kita belum tahu apakah ini halal atau kada, kita ingat kepada Allah, kita terpelihara daripada hal-hal yang haram. Akan diberitahukan kepada kita yang halal dan yang haram.
Ya padahal dahulunya adalah samar. Ada perbuatan atau pekerjaan, bolehkah ini, kadakah, bolehkah, kadakah. Bawa beringat lawan Allah, bawa berzikir, Allah akan memberi kita jalan bahwa ini boleh atau kada. Kalau itu boleh, Allah berikan kita ilmu bahwa itu boleh. Kalau itu kada boleh, Allah berikan kita ilmu itu kada boleh. Nah, sama halnya menghadapi yang syubhat, menghadapi hal yang belum jelas halal haramnya. Kita berzikir kepada Allah, kita diberitahu oleh Allah bahwa ini haram atau ini halal. Faizahum mubsirun, maka ketika itu mereka bisa melihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Nah, dalam terjemah di sini ada tertinggal sedikit kalimatnya daripada yang bahasa Arabnya. Al-Hasanul Basri rahimahullah berkata, zikir itu ada dua. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri, alangkah besar pahalanya dan bagus pahalanya. Tak tinggal nitunya. Zikrullah yang kamu lakukan sendiri, alangkah besar dan bagus pahalanya. Dan yang lebih besar daripada itu, zikrullah yang kamu lakukan ketika engkau berhadapan dengan hal-hal yang diharamkan Allah. Nah, itu aturannya, terjemahnya. Karena bahasa Arabnya tadi, zikrullah baina nafsika wa bainallah wa ma ahsanah wa a'zama ajrah wa afdalu min dzalik zikrullah indama harramallahu ta'ala. Ingat kepada Allah, zikrullah bukan hanya zikrullah itu kita menyebut atau mengingat la ilaha illallah, bukan hanya terbatas itu. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya termasuk zikrullah. Kita mengingat sesuatu yang disuruh Allah mengingatnya termasuk zikrullah. Contohnya sabda Rasulullah, aksiru zikra hazimil lazzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Nah, kalau kita mengingat kematian termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat itu disuruh oleh Allah. Jadi mengingat Allah bukan hanya Allah atau hu. Bukan hanya itu. Setiap kita mengingat apa-apa yang disuruh Allah mengingatnya, berarti kita zikrullah. Kita misal kada ingat lagi hukumnya, apakah itu halal atau kada. Kada ingat lagi hukumnya ini boleh atau kada. Lalu kita cari kitab, mencari di mana andaknya. Nah, kita mencari kitab untuk mendapatkan itu ada termasuk zikrullah. Kenapa? Karena mengingat hukum Allah. Kita mengingat dosa-dosa kesalahan kita yang telah lalu. Berapa banyak maksiat yang kita lakukan terhadap Allah, berapa banyak kezaliman yang kita lakukan terhadap manusia. Kita ingat-ingat. Dulu aku pernah menggibah si fulan, dulu pernah aku menganjur atar si fulan, dulu pernah aku mendustai si fulan, dahulu aku pernah macam-macam dengan si fulan. Nah, ingat itu lalu membuat kita minta ampun kepada Allah, membuat kita jatuh diri kita di hadapan Allah. Nah, ingat-ingat seperti itu termasuk zikrullah juga. Termasuk zikrullah. Kita mengatakan, aku ini lawan siapa ada berhutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si anu adakah aku hutang, lawan si B adakah aku hutang, termasuk mengingat Allah juga ngarannya. Kenapa? Karena mengingat hutang itu termasuk diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kada sepindik pengertian yang dimaksud lapasnya zikrullah mengingat Allah itu Allah ingat situ kada. Luas makna daripada zikrullah. Allah Ta'ala mewahyukan
waladzikrullahi akbar. Waladzikrullahi akbar. Rancak tiap minggu khatib atas mimbar. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari nang apa? Zikir kepada Allah itu lebih besar. Lebih besar dari apa? Allah kada menyambung lagi. Allah kada menyambung lagi, besar daripada apa? Kenapa? Karena bandingannya kada cocok lagi. Zikir itu adalah zikrullah lebih besar, sangat besar. Akbar. Sangat besar. Daripada apa? Dari nang apa aja. Karena ini zikrullah sudah sangat besar, nang lainnya nih halus-halus, kada kau lagi disandingakan. Cocoklah misalnya gunung itu lebih besar daripada semut, kan kada mau. Karena kada cocok bandingannya. Kada cocok bandingannya. Gunung lebih besar daripada semut, kada mau. Nah, sama halnya zikrullah ini sesuatu yang sangat besar, lalu Allah kada menyebut lagi lebih besar daripada apa? Dan sesungguhnya zikir kepada Allah itu lebih besar. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, menafsirkan ayat tadi, wala zikrullahi akbar. Ujar Ibnu Abbas, ayat di atas memiliki dua arti. Pertama, zikrullah, ingatnya Allah kepada kalian itu lebih mulia daripada ingatnya kalian kepada Allah. Kita ingat kepada Allah itu sudah mulia. Kita menyebut nama Allah sudah mulia. Tapi kalau Allah yang menyebut nama kita, Allah yang mengingat kita, itu akbar, lebih besar. Nah, wala zikrullah akbar. Jadi kalau dibaca pengertiannya macam tadi, bahwa menyebutnya Allah kepada kita lebih besar daripada menyebutnya kita kepada Allah. Itu ngarannya idafat kepada dapat masdar kepada fa'il. Sungguh menyebutnya Allah kepada kalian lebih besar daripada menyebutnya kalian kepada Allah. Nilainya, misalnya kita nih seberapa banyak menyebut Allah, 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 Allah. Kalau Allah menyebut ngaran kita sekali aja, Allah menyebut ngaran kita, lebih besar sebutan Allah itu nilainya. Kedua, artinya wala zikrullahi akbar tadi bisa juga diartikan zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya. Zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya yang tidak ada zikir kepada Allah. Khusyuk itu adalah zikir. Orang tersembahyang khusyuk itu buah daripada zikrullah. Kalau orang kada zikrullah dalam sembahyang, kada bisa khusyuk. Allah memerintahkan kita sembahyang apa? Li zikri, supaya kita ingat lawan Allah. Jadi inti daripada sembahyang itu adalah zikrullah. Sembahyang itu macam salupa aja. Sembahyang itu macam salupa atau macam kadut. Mutiara nang di dalamnya itu adalah zikrullah. Mutiara di dalamnya adalah zikrullah. Zikrullah mutiara ini kadang-kadang dibungkus lawan kadut, nang kadut itu ngarannya sembahyang. Kadang-kadang mutiara zikrullah itu dibungkus dengan salupa. Salupanya itu adalah zakat. Zikrullah ini mutiara kadang-kadang dibungkus Allah dengan salupa, salupanya haji, puasa, sedekah dan lain sebagainya. Inti daripada semua ibadah itu adalah zikrullah, mengingat Allah.
Zikrullah, zikir kalian kepada Allah lebih agung dari seluruh jenis ibadah lainnya. Amal ibadah seapa banyaknya, seapa baiknya, seapa bagusnya, kalau kada ikhlas kada diterima oleh Allah. Siapa kan nambah amal, siapa kan nambah ibadah, seapakah banyaknya, kalau inya kada ikhlas kada diterima oleh Allah. Ikhlas itu apa artinya? Mengesahkan Allah dalam tujuan ibadah. Berarti zikrullah ngarannya. Setiap kita beramal ikhlas, berarti amal kita zikrullah. Bila kita beramal ini kada ikhlas, kada zikrullah ngarannya. Makanya wala zikrullah akbar. Nangganal itu justru zikrullahnya itu. Nangganalnya zikrullah. Allah Ta'ala mewahyukan fazkuruni azkurkum. Ujar Tuhan, karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Ingat kita kepada Allah dengan menyebut nikmatnya, menyebut asma'nya. Ingat Allah kepada kita, memberikan rahmat dan pahala ganjarannya. Allah kalau ingat lawan kita bukan sekadar ingat mintu aja kada. Bila Allah ingat kepada kita, maksudnya Allah memberikan pahala, memberikan rahmah, ganjaran kepada kita. Fazkuruni azkurkum. Para ulama sufi mengatakan bahwa kalau kita hendak mengetahui seapa perhatian Allah terhadap kita, seberapa besar perhatian Allah kepada kita, kita pandang hati kita, seapa besar ingat kita kepada Allah. Agungkah kita di sisi Allah? Besarkah muliakah kita di sisi Allah? Bisa diketahui apakah Allah itu mulia di hati kita, apakah Allah itu agung di hati kita. Kalau Allah itu agung dalam hati kita, Allah mulia dalam hati kita, kita pun agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fazkuruni azkurkum. Ada hadis yang mengatakan, maksudnya ujar hadis itu, kalau kamu marah, kalau kamu sedang marah, ingatlah kepada Allah. Niscaya Allah akan sayang kepadamu pada waktu kau berbuat hal-hal yang membuat Allah marah. Waktu kita sedang marah, kita ingat kepada Allah, kita tahan marah kita. Maka Allah pun akan menahan marahnya pada waktu kita melakukan hal-hal yang membuat Allah marah. Bandingannya sama aja itu termasuk dalam pemahaman uzkuruni azkurkum. Karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat pula kepada kalian. Uzkurullaha dzikran katsira. Suratul Ahzab 41. Uzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Para ulama bermacam-macam pendapat kayak apa caranya supaya kita tergolong orang-orang yang berzikir banyak. Allah kadang menentukan batasnya berapa. Nangaran berzikir banyak tuh macam apa jumlahnya, Allah kadang menentukan. Kenapa sebabnya? Karena manusia berlain-lain pekerjaan gawiannya. Kalau orang misalnya kada ada gawian apa-apa, pensiunan, baik pensiunan pegawai negeri atau pensiunan buruh tani, nang beganah aja lagi duduk di rumah seharian ada gawe apa-apa. Kalau orang ini berzikir misalnya 1000-2000 sehari itu sedikit. Orang pensiun gajian dapat tiap bulan, pegawai kada lagi, duduk di rumah. Kalau berzikir 1000-2000 ini sedikit. Kenapa?
karena 1000-2000 paling-paling sejam waktunya, berarti ada 23 jam lagi waktu yang kosong. Makanya Allah kadang memberikan jumlahnya, Rasulullah pun kadang menjelaskan jumlahnya berapa zikir yang banyak dimaksud itu. Cuma Allah menyuruh dalam ayat ini, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kamu kepada Allah zikir yang banyak. Nah, jadi Allah pun menilai banyak sedikitnya zikir kita itu tergantung pekerjaan kita. Tergantung pekerjaan kita. Kalau bini-bini umpamanya anak halus 2-3 ikung nang diharagu, bisi pembantu kadada, betetapas seorang, memasak seorang, bersih rumah seorang, menyusui anak seorang, samuaan seorang. Nah ini bini-bini berzikir 350 pun sehari sudah dianggap banyak. Sudah dianggap banyak. Anak seorang menggaduh, betetapas seorang, memasak seorang, bersih rumah seorang, samuaan seorang, mengurusi si bini-bini nih. Kalau ini mampu berzikir 350 sehari, la ilaha illallah, sudah dikatakan banyak. Tapi kalau bini-bini beanakan halus kada, pembantu 2-3 ikung, memasak orang, ke pasar orang, betetapas orang, samuaan orang, berzikir 1000 sehari, sedikit ngarannya. Sedikit ngarannya. Napa nang diurus kadada? Paling di muka TV. Nah itu rahasianya kenapa Allah kadang menentukan jumlah. Kadang menentukan jumlah. Orang nang belajar, bisukan belajar, tengah hari belajar, kemarian belajar, malam belajar, waktunya full dengan belajar mutalaah. Kalau nya berzikir la ilaha illallah 350 sehari, sudah banyak karena zikirnya. Sudah banyak. Orang mengajar kayak itu juga, waktunya penuh dengan mengajar, sempat berzikir 350 sehari, sudah dikatakan banyak. Uzkurullah zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai aturan khusus dalam berzikir, orang-orang yang kadang mempunyai tarbiyah langsung daripada gurunya dalam amaliyahnya, nah ini dia sangat baik mewarnai zikir itu dengan bermacam-macam zikir. Ini orang yang artinya ba'amal itu ada di bawah tuntunan murabbi, ada di bawah tuntunan gurunya. Nah ini orang seperti ini ba'amal banyaki macamnya. Artinya apa? La ilaha illallah ada dalam sehari misal berapa? Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim dalam sehari berapa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar berapa? Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi berapa? Salawat berapa? Membaca Quran berapa? Nasarah. Ini kalau orang nang hidupnya bebas. Tapi kalau orang-orang yang hidupnya di bawah bimbingan seorang murabbi atau guru syekhnya, nah ini zikir yang diperbanyak itu adalah zikir yang disuruh oleh gurunya. Macam kita membaca Ratibul Atas atau Ratibul Haddad, Ratibul Idrus, misal kita baca bisukan, kita baca kamarian, itu komplit sudah. Istighfarnya ada, la haulanya ada, hasbunallahnya ada, salawatnya ada, subhanallah bihamdihnya ada, ayat Qur'annya ada, macam-macamnya ada. Itu sangat bagus dibaca bisukan kamarian bagi orang-orang yang secara umum ba'amaliyah ada di bawah bimbingan seorang guru. Itu komplit. Uzkurullaha zikran katsira, perbanyaklah kamu berzikir kepada Allah zikir yang banyak. Para ulama meneliti bahwa kita tidak akan mampu berbuat zikir itu banyak.
Kita kadang akan mampu berzikir banyak apabila satu, dalam diri kita ada akhlak-akhlak munafik. Dalam keterangan minggu dahulu, kalau kita masih suka berdusta, kita masih suka menyalahi janji, kita masih suka khianat dalam amanah. Nah, nang 3 perkara ini kalau ada, kada kau banyak berzikir. Kenapa? Karena kita masih tergolong orang munafik. Karena dalam hati kita, dalam diri kita ada bagian munafik. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik tidak bisa berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Ya tadi pensiunan 100 zikir sehari. Bini-bini nang kada begawian di rumah apa-apa, kada sing zikiran. Barangkali pertama sebabnya dalam diri kita ada sifat-sifat kemunafikan. Yang kedua, yang menghambat kita rajin berzikir ini adalah kita masih suka menzalim sesama manusia. Karena Allah menyatakan bahwa dalam hadis kudusi Allah berfirman, wahai Daud, katakan kepada orang-orang yang suka menzalim, jangan menyebut-nyebut namaku. Qul ya Daud, katakan hai Daud, lil zalamah, bagi orang-orang zalim, la yazkuruni, jangan hendak menyebut namaku. Jadi kalau kita zalim kepada sesama hamba Allah, otomatis kita berat untuk zikrullah ini. Allah menangati berdahulu, la yazkuruni, jangan menyebut-nyebut aku. Kenapa garang ujar Nabi Daud, maka jangan menyebut engkau ya Allah. Karena ujar Tuhan, setiap orang zalim itu menyebut namaku, sebanyak apapun, sebanyak itulah laknatku kepadanya. Jadi baik pada usaha, baik paraya. 100 kalinya menyebut namaku, 100 laknat untuk dia. Makanya jadi Tuhan katakan lil zalamah, bagi orang-orang zalim, la yazkuruni, jangan menyebut-nyebut aku. Nah, jadi penghambat kita berzikir ini bisa kita termasuk orang yang menzalim kepada sesamanya. Menzalim itu umum, baik menzalim pribadinya macam gibah, fitnah, atau menzalim hartanya, menipu segala macam, menzalim kehormatannya, banyak. Pokoknya bila kita mengganggu orang lain termasuk menzalim, mengganggu anak bini orang lain termasuk menzalim, mengganggu harta orang lain termasuk menzalim, itu penghambat berzikir. Orang saling nyaringan berzikir atau mengantuk, mengguruh berzikir, bemik nyaring, nah mengantuk. Kalau kau berzikir, ada kawa. Kenapa? Dilarang oleh Allah lisannya untuk menyebut Allah. Kita itu ya lihat aja, ada gitu ya, tiap majelis tuh ringan zikir, bilang begentaran langgar misalnya, tetap ini mengantuk. Kalau mendengar apa-apa. Nah, wazkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian menyebut-nyebut nenek moyang kalian, atau berzikir lebih banyak dari itu. Orang-orang jahiliyah, mereka tuh kalau sudah tuntung naik haji, mereka suka menyebut-nyebut nenek moyangnya, suka menyebut-nyebut keistimewaan, kemuliaan nenek moyangnya. Lalu ujar Tuhan, sebutlah Allah seperti kau menyebut nenek moyang kalian, atau lebih daripada itu. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka apabila kalian telah selesai menunaikan salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tuntung sembahyang. Jangan langsung mencapil berdiri. Maka ingatlah akan Allah. Ingatlah akan Allah. Sewaktu berdiri, duduk dan berbaring. Diatur sudah oleh Rasulullah. Barang siapa sembahyang 5 waktu,
tuntung dia sembahyang, dia duduknya kada berubah tetap bacaan, maka hukumnya sama lawan orang sembahyang. Adakah itu hadis? Bila sudah waktu kita duduknya baalih, nah sudah hampir putus sudah lawan hubungan lawan sembahyang itu. Jadi ini hadis Allah memerintahkan kepada kita, fadzkurullah qiyama, berdiri ingat kepada Allah. Wa qu'uda, duduk ingat kepada Allah. Wa ala junubikum, berbarabah atau berbaring ingat kepada Tuhan. Nah, jadi dalam ayat ini berzikir itu bebas. Sambil berdiri, sambil berjalan, sambil buka, sambil duduk, sambil berabah, tetap Allah menyuruh kita ingat lawan Allah Ta'ala. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan disertai rasa takut, serta dengan tidak mengeraskan suara di pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Di dalam tafsir oleh para ulama tafsir dijelaskan ini ayat, wazkur rabbaka fi nafsik. Wazkur rabbaka artinya ingatlah kamu terhadap Tuhan. Barang haja maksudnya ingatlah kamu terhadap Tuhan itu membaca tahlil kah, membaca basmalah kah, membaca hamdalah kah, membaca la haula kah, membaca hasbunallah kah, berdoa kah, membaca Quran kah, membaca salawat kah, semuaan termasuk dalam wazkur rabbaka, ingat kepada Tuhan. Fi nafsik, pada diri engkau. Artinya kita ingat kepada Allah itu memahami, mengerti apa yang kita ucapkan itu. Jangan hanya di mulut. Jangan hanya di mulut. Tapi kita mesti mengerti, memahami, mengenali apa yang dibaca oleh mulut ini. Wazkur rabbaka fi nafsik. Orang nikah ini kada tahu artinya, kada tahu, cuma bisa nyambat qabil tu nikah, sahlah nikahnya, kada sah. Jar orang ikam kena lah belanya ikam kawin nah. Jawab qabil tu nikah. Apa artinya? Kamu tidak perlu tahu artinya, kada sah nikahnya. Hukum syara kada mensahkan. Orang berjual bertukar, bi'tu artinya apa? Kujual. Washtara itu kutukar. Inya kada tahu artinya, bi'tu ishtara itu kada tahu artinya, sahlah jual belinya, kada sah. Kada sah. Nah, kalau kita mengata zikir kepada Allah, tapi kita kada tahu maknanya, kada tahu maksudnya, kada tahu, sahlah zikir kita, kada sah. Kada sah. Tapi berhubung Allah itu Maha Pemurah, maka mulut kita yang susah payah menyebut namanya itu tetap dinilai, walaupun nilainya kada seberapa.